Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala P4TK Seni Budaya Sleman Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Agus Taufikur Rahman, SPS MKes, yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional P4TK Seni Budaya Sleman Yogyakarta, juga yang kami hormati karyawan-karyawati P4TK Seni Budaya Sleman Yogyakarta. Sebelum acara Syawalan Idul Fitri pada kesempatan kali ini dimulai, marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segalanya, wabil khusus kesehatan, sehingga kita pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dengan Syawalan yang bertepatan dengan 3 Syawal 1441 Hijriah atau bertepatan dengan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan, dan inilah acara kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, acara pada kesempatan kali ini, acara Syawalan Keluarga Besar P4TK Seni Budaya Sleman Yogyakarta bisa berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah kalam ilahi, dipersilahkan kepada Bapak Rusfansah untuk berkenan memandunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة
من ربهم وجنات تجري Mudah-mudahan dengan telah kita lihat dan kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, marilah kita ikuti acara selanjutnya, yakni Ikrar Syawalan yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Dr. Andes Joko Saroso MPD, MOR. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Joko Saroso MOR, disilahkan. Kepada Bapak Joko Saroso, disilahkan, monggo Bapak. Lewat dulu aja kalau belum. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mungkin nanti akan kita change begitu, kita lanjutkan acara selanjutnya, yakni sambutan Kepala Pusat P4TK Seni dan Budaya Sleman, Yogyakarta. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Anda Sarjila MPD, disilahkan. Wah, ini Mas. Saya bersama dengan kami ini. Jadi alatnya tidak connect, saya pakai HP. Kami mulai dari saya Pak Akhir ya dengan gerak. Monggo Bapak, disilakan Bapak Joko, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Warga besar PPK Budaya yang besar. Kami keluarga besar PPK Budaya Jakarta dan semua yang hadir pada pertemuan melalui daring ini dengan hati yang mengucapkan ikrar salam. Pertama, kami menyadari dan mengakui dengan tulus ikhlas bahwa kami telah khilaf dan salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik secara pribadi maupun kedinasan. Oleh karena itu, maka kami saling meminta
dan memberi maaf. Yang kedua, wabil khusus juga kepada Ibu Kapus, pimpinan kami mohon maaf segala salah dan khilaf kami, baik secara pribadi maupun kedinasan. Yang ketiga, kami mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah dengan diiringi doa Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ja'alanallahu minal aizin wal faizin. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan dan memberikan maghfirah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikian ikrar syawalan yang kita sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti sambutan Kapus sekaligus mohon berkenan menerima ikrar syawalan. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Anda Sarjilah MPD, disilahkan. Mohon berkenan kepada Ibu Kepala Pusat PM4TK Seni Budaya untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus menerima ikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Agus Taufikur Rahman MKes SPS yang nanti akan sebagai Ustadz pada pengajian syawalan PM4TK Seni dan Budaya Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional PM4TK Seni dan Budaya, Bapak Kepala Bidang, Bapak Kepala Bagian, Bapak Ibu Kepala Seksi, dan Bapak Koordinator PTP, Bapak Ketua LSP P2, Bapak Ketua SPI, dan tentunya seluruh pegawai PM4TK Seni dan Budaya Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatannya kepada kita semua. TK Seni dan Budaya Yogyakarta yang kali ini telah bersama-sama melampaui satu fase kehidupan sebagai seorang muslim, yakni kita telah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan kali ini kita telah mencapai 1441 Hijriah
sebagai event kita sebagai umat muslim yang telah melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu pegawai PMPTK Seni dan Budaya Yogyakarta, kita dipertemukan oleh Allah untuk bersama-sama melakukan silaturahmi kepada semua pegawai PMPTK Seni dan Budaya untuk bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan Syawalan pegawai PMPTK Seni dan Budaya. Kita mengetahui bahwa 1 bulan kita telah melaksanakan puasa dan saatnya kita untuk mendapatkan kemenangan. Dan pada kali ini tentunya kita bersama-sama semua pegawai PMPTK untuk melakukan peningkatan, baik itu peningkatan pada diri kita dan juga peningkatan untuk nanti kita bisa meningkatkan diri dalam bekerja tentunya di kantor kita ini. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Djoko Saroso MOr, Kepala Bagian Umum yang mewakili semua pegawai menyampaikan ikrar Syawalan. Dengan ini saya akan menerima semua apa yang disampaikan oleh Bapak Djoko Saroso, di mana kita menyadari bahwa dalam rangka kita menciptakan kehidupan yang lebih baik, di mana kita harus menciptakan silaturahmi yang nantinya baik untuk kehidupan kita, baik sebagai individu ataupun kehidupan kita dalam bersama-sama mewujudkan tujuan dari PMPTK Seni dan Budaya. Tujuan PMPTK Seni Budaya, kita bisa bersama menaungi semua yang ada di PMPTK Seni Budaya agar nantinya kita bisa bekerja dengan rasa nyaman, kita bekerja dengan senang dan bahagia, dan tidak ada satupun rasa yang mengganjal pada diri kita. Dan tentu saja saya yang pada saat ini mendapatkan amanah, tentu saja banyak hal yang barangkali kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua pegawai yang ada di PMPTK. Banyak hal barangkali yang tidak membuat rasa nyaman, tapi itu semua hanya karena rasa saya sayang pada Bapak Ibu sekalian. Dan kita semuanya berharap segera kita bisa melampaui masa-masa sulit seperti ini dan kita bisa kembali untuk bertemu di kantor PMPTK Seni dan Budaya untuk bekerja kembali dan kita eratkan tali silaturahmi untuk kita nanti mencapai tujuan yang kita harapkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di momen Idul Fitri ini, Syawalan ini, tentunya saya mengajak kepada semua pegawai di PMPTK Seni dan Budaya untuk meningkatkan diri, baik itu sebagai seorang pegawai yang ada di PMPTK maupun juga sebagai warga negara Indonesia yang patuh terhadap aturan-aturan pemerintah. Saat ini tetaplah Bapak Ibu untuk berkomitmen tetap menjaga kesehatan. Bapak Ibu tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetaplah untuk stay at home sampai nanti ada kebijakan baru dari pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ungkapan rasa begitu dekatnya kami semua kepada Bapak
di masa yang akan datang. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Albiru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada yang kami hormati Ibu Kepala PTK Seni dan Budaya Yogyakarta, Ibu Dr. Anda Sarjilah MP. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, acara selanjutnya adalah pengajian Hikmah Syawalan. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh yang kita hormati Bapak Dr. Haji Agus Taufikur Rahman, SPS MKes. Dan tentunya pada kesempatan kali ini mohon perkenan juga kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Agus Taufikur Rahman MKes SPS untuk berkenan memimpin doa pada kesempatan kali ini. Dan sebelumnya marilah kita dengarkan tausiah dari yang kita hormati. Disilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad nabiyyin karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Kepala, Ibu Dr. Sarjiah. Alhamdulillah tadi sudah memberi amanat kepada kita betapa beliau menyampaikan kerinduan kita untuk bisa segera bertemu off air, tidak on air seperti sekarang ini. Bapak Ibu pejabat struktural dan seluruh keluarga besar P4TK yang dimuliakan Allah. Saya sebut dimuliakan Allah karena seharusnya kalau kita selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan, puasanya benar, perjalanan puasa menuju pribadi muttaqin, orang yang paling dimuliakan adalah orang yang paling bertakwa. Dan insya Allah selama Ramadan dijalani dengan benar, pribadi muttaqin itu harusnya sudah menjadi apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya saya mohon izin untuk share konten untuk bisa memandu acara pada pagi hari ini ya. Jadi Bapak Ibu, materi kita kali ini adalah refleksi pasca Ramadan. Ramadan kali ini yang memang agak berbeda, maka sekali lagi kita akan berbicara sedikit refleksi pasca Ramadan ini. Kali ini tema Ramadan kita memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni Ramadan di rumah saja. Ini yang menjadi himbauan dari pemerintah, karena pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa, melindungi setiap jiwa, maka upaya untuk tidak semakin banyak terjadinya penularan COVID-19 ini, kemudian Ramadan di rumah saja. Ternyata tidak hanya sampai di situ, karena kemudian Idul Fitri pun tetap masih harus ditutup, sehingga Idul Fitrinya juga di rumah saja. Sehingga kali ini pun halal bihalal kita itu halal bihalal di rumah saja. Tadi waktu kami acara di tempat lain ngobrol-ngobrol tentang halal bihalal, kalau halal bihalal di rumah saja terus makan opornya bagaimana? Ada yang bilang saling ngirim gambar opor saja Pak.
Ya, karena memang kita sekarang berada di rumah saja. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ini bermula ketika akhir Desember kemarin ada novel corona. Jadi kita katakan novel corona karena ini corona jenis baru. Sebelumnya adalah corona yang sudah ditemukan sejak tahun 1960-an itu. Dan corona ini sudah menyerang dalam jumlah yang relatif besar, paling tidak di 2 peristiwa besar. Kalau dalam catatan terjadi sekitar 6 kali, tapi yang besar itu 2-3 termasuk sekarang ini. Yang pertama adalah ketika dalam manifestasi SARS. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome dulu terjadi di Cina. Tidak banyak kasusnya, tapi prosentase meninggalnya lebih besar daripada COVID. Yang kedua, kemudian terjadi di Timur Tengah. Kalau SARS itu pada tahun 2003-2004, kurang lebih sekitar itu. 2012-2013 di Timur Tengah, termasuk di Saudi Arabia, muncul wabah yang namanya MERS. Middle East Respiratory Syndrome. Dan ini juga karena virus corona. Kalau ini angka kematiannya lebih dari 25%. Tapi kasusnya segera cepat teratasi. Nah, di 2019 coronanya bermutasi. Ini adalah virus RNA. Jadi mudah sekali bermutasi dan susah dibikin vaksin. Nah, maka di sini kemudian karena terjadinya pada akhir 19, WHO kemudian menyebutnya dengan COVID-19, COVID-19, Coronavirus Disease 19. Dulu orang tidak membayangkan kalau kasusnya akan sehebat ini. Bahkan di banyak tempat kadang guyonan, Indonesia itu tidak bakal kena corona karena sering makan nasi kucing. Yang ngomong seperti itu bahkan pejabat. Tapi ini kemudian ternyata kenyataan corona sangat berbeda. Kasusnya sampai saat ini 26 Mei lebih dari 5,5 juta sedunia. Brasil yang tiba-tiba melejit naik mendekati Amerika Serikat. Kalau kita lihat negara-negara besar, Amerika, Rusia, Spanyol, Brasil, Italia, menjadi posisi yang teratas. Indonesia sekitar 30-an. Kasus Indonesia terus meningkat, dan sebagian masih mengatakan Indonesia masih unreported. Kalau saat ini kan angkanya seperti ini. Kemarin pertambahannya 479. Yang spektakuler ketika penambahan 973. Dan ini sampai sekarang. Karena PSBB banyak tidak ditaati. Kita ada data PSBB itu masih 90% lebih mal, minimarket buka. Bahkan di Yogyakarta kita tahu kasus sebuah supermarket di Jalan Magelang kemudian menjadi klaster baru. Selama ini klaster besar itu kan dikenal satu klaster dari Goa dan klaster pertemuan gereja di Jawa Barat yang pesertanya juga dari seluruh penjuru. Nah, sekarang di Jogja ada tambah klaster Indogrosir. Aslinya kenapa kok kemudian harus di rumah saja? Karena menghadapi COVID-19 itu kalau bisa basmi virusnya. Kalau tidak mungkin ya hindari kontak. Atau yang terakhir pertahanan tubuh ya dengan jaga imunitas tubuh. Kenapa tidak semua virusnya bisa dibasmi? Karena virus yang ada di dalam tubuh tidak bisa dibasmi. Kalau yang ada di luar tubuh, yang ada di gagang pintu, di lantai, bisa disemprot disinfektan seperti ini. Hanya kalau nyemprot disinfektan, ya kita harus rasional. Tidak mungkin virus itu ada di atas genteng, maka nggak usah nyemprot atas genteng, nggak usah nyemprot atas pohon yang tinggi. Jadi yang disemprot daerah-daerah yang kemungkinan ada orang bersin, batuk, ngobrol, muncul droplet di situ. Kalau yang ada di tangan, mati dengan hand sanitizer, mati juga dengan sabun. Kalau ditanya aman mana sabun dengan hand sanitizer, sabun pun sudah mematikan virus ini. Lemaknya lisis, virusnya inaktif.
keuntungan sabun tidak akan ikut membunuh flora normal. Kalau hand sanitizer, kalau dipakai sering, flora normalnya ikut mati. Padahal flora normal itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, terus bagaimana prinsip Islam mengatasi itu? Prinsip Islam sebagaimana sabda Rasul, jika terjadi wabah, orang yang ada di dalam tempat wabah tidak boleh keluar. Orang yang ada di luar tidak boleh masuk. Dan inilah yang sering disebut sebagai prinsip karantina yang diikuti oleh banyak negara. Kita kemudian memilih dengan istilah PSBB. Sebetulnya semangatnya itu, agar kita tidak bercampur antara yang sakit dan yang sehat. Karena itu dilarang oleh Rasul ketika wabah seperti ini. Sehat itu harus dijaga. Karena dua nikmat yang kadang dilalaikan itu adalah as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Di sabda Rasul yang lain, ikhtanim khamsan qabla khamsin, salah satunya adalah sikhataka qabla saqamika. Jagalah 5 hal sebelum kedatangan 5 hal yang lain. Satunya adalah jaga sehatmu sebelum sakitmu. Maka menjaga sehat itu bagian dari ibadah. Gak boleh main-main kita. Rasul juga berpesan, la dororo wala diror. Janganlah kalian melakukan perbuatan yang membahayakan diri kalian dan juga jangan membahayakan orang lain. Di dalam kaidah usul fikih, darul mafasid aula min jalbil masolih. Ketika sedang ada seperti ini, menghindari kemudorotan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Itulah kenapa kemudian Majelis Ulama memutuskan umat Islam harus berada di depan dalam rangka mengamalkan pesan Rasul, menjaga agar tidak terjadi wabah. Walaupun pada diskusi di televisi nasional, Sekjen Majelis Ulama Buya Anwar Abbas intinya merasa dikhianati, kita sudah menjaga tidak berkumpul di masjid, tiba-tiba mal dipersilahkan berkumpul orang banyak, pasar tidak memakai masker, yang terjadi kemudian penularan tidak terkendali. Padahal kaidah usul fikih jelas, di antara maqasidus syariah, maqasid syariah, tujuan syariat ini ditegakkan karena hifdzun nafas, salah satunya menjaga kehidupan. Maka kemudian kita ikuti Ramadan di rumah saja. Bagaimana Pak dengan vaksin? Ya, vaksin masih belum ditemukan. Paling-paling kalau cepat ya pertengahan 2021 mungkin baru settle karena Corona dalam bentuk MERS yang 2012-2013 saja baru selesai ditemukan vaksinnya, proses penelitian yang panjang kira-kira beberapa bulan yang lalu. Apalagi ternyata jenis virus Corona ini macam-macam. Bapak Ibu bisa lihat di layar, strainnya itu paling tidak sekarang dikenal ABC. Masing-masing negara berbeda ternyata. Coba Bapak Ibu bisa simak. Ternyata Cina itu ada A dan B, sementara Hong Kong C, Jepang B. Terus negara-negara lain juga seperti itu. Negara-negara lain seperti itu. Kanada B, Amerika ternyata A. Bagaimana dengan strain di Indonesia? Kami tanya kepada teman dokter yang ahli virus, bilang belum tahu karena memang belum diteliti. Kita masih sibuk menangani pasien, sibuk memeriksa, sehingga belum menentukan strainnya. Diduga Indonesia strainnya macam-macam karena yang masuk ke Indonesia itu ada yang dari perjalanan di banyak negara itu. Tidak semua hanya dari perjalanan Cina. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Eropa, karena kemudian begitu masuk ke Indonesia jadi sama. Kalau nanti ada orang menemukan virus, harus dipastikan strainnya apa, baru kita bisa menggunakannya. Kembali kepada tadi. Maka bersyukur kemarin ketika ketemu Ramadan, ternyata di antara hikmah Ramadan, hasil penelitian para ahli, termasuk ahli dari perguruan tinggi Southern California, menyebutkan bahwa orang yang berpuasa itu sistem kekebalan tubuhnya akan semakin baik. Beruntung kemarin kita ketemu Ramadan, semoga kita dijadikan Allah orang yang imunitasnya semakin baik. Syukur nanti kita lanjutkan dengan puasa Syawal dan puasa-puasa Senin Kamis dan puasa yang lain karena sudah terbukti secara ilmiah puasa itu akan menaikkan sistem imun. Nah, coronavirus tidak ada yang berani memprediksi kapan bisa diputus.
Yang pasti agak panjang, maka kita dengar himbauan dari pemerintah akan memunculkan aturan new normal. Jadi kita tidak bisa sembunyi terus seperti ini, karena ada hal-hal yang harus diselesaikan termasuk roda perputaran ekonomi yang agak seret. Oleh karena itu perlu ada aturan new normal, semua tertib, sampai nanti kemudian muncul vaksin yang kita inginkan. Sehingga sekali lagi, umat Islam berbesar hati dengan Ramadan di rumah saja, Idul Fitri di rumah saja, tetapi Lebaran di rumah tidak mengurangi barokah. Sehingga kita selalu nyebut Eid Mubarak, Idul Fitri yang penuh barokah. Karena itu kemudian silaturahim kita kali ini juga berbasis daring. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan fasilitas ilmu pengetahuan sehingga dari kejauhan pun kita bisa melakukan komunikasi dengan baik. Silaturahim tetap bisa dengan daring. Yang penting kita ingat inti silaturahim Idul Fitri adalah saling memaafkan, mengikhlaskan kesalahan saudara kita, dan kita memohon maaf apabila kita mengalami perbuatan, menjalani aktivitas, melakukan hal-hal yang tidak menjadikan hati saudara-saudara kita berkenan. Nah, sekarang bagaimana refleksi pasca Ramadan ini? Ibu bapak dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Ahmad, di situ disebutkan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kita tidak boleh menjadi bagian dari itu. Maka kita perlu refleksi, apa hasil puasa kita. Kalau Profesor Quraisyab menyebutkan, puasa atau Ramadan itu maknanya adalah mengasah dan membakar, yang diasah adalah hati kita sehingga semakin peka berbuat, semakin peka melakukan amal soleh, semakin peka untuk melakukan hal-hal yang penuh kemanfaatan. Diasah semakin taat sehingga mengasah itu seperti perjalanan menuju takwa. Membakar apa yang dibakar? Dosa-dosa kita, karena barang siapa berpuasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Selama Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah selama puasanya itu imanan ihtisaban. Nah, sekarang kita lihat. Ramadan menurut surah Al-Baqarah ini harusnya menjadi perjalanan menuju takwa karena la'allakum tattaqun. Dan begitulah seharusnya, sehingga Ramadan ini harusnya menjadi 30 hari perjalanan menuju takwa. Kita cek, kalau betul-betul menuju takwa, salah satu cirinya, antara orang itu ketakwaannya meningkat, seiring dengan waktu yang bertambah, umur bertambah, maka dia semakin taat, semakin rajin beribadah. Begitulah makna Syawal yang artinya peningkatan. Jangan sampai takwanya hanya Ramadan saja. Jangan sampai ibadahnya sregep hanya Ramadan saja. Jangan sampai tilawah Quran hanya Ramadan saja. Ini hadis Nabi. Ittaqillaha kaitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di Ramadan bertakwa, di luar Ramadan bertakwa. Sekarang kita cek, apakah kita ini sudah seperti pribadi mutakin betul? Tadi dibacakan oleh Qori dengan nada yang begitu indah, luar biasa. Perintah Allah di dalam surah Ali Imran 133 ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Siapakah orang mutakin yang akan disediakan ampunan dan surganya Allah ini? Di situ disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang mutakin itu infaknya, sedekahnya, menolongnya dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaid, dan dia tidak mudah marah.
wal 'afina 'anil nas. Dia suka memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah orang mutakin itu. Di ayat 134 tadi, dia suka sedekah, suka menolong, tidak mudah marah, memberi maaf, dan kemana-mana menebar kebajikan. Mari kita cek dengan sedekah kita. Kita tahu Ramadan kemarin semangat sedekah karena afdhalus shadaqah, shadaqah fi Ramadan. Ibu bapak, sedekah ini memadamkan, menghapus dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Maka beruntunglah orang yang rajin sedekah. Dan sedekah ini termasuk salah satu amal yang sekalipun kita sudah mati tetap mengalir. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min talatin. Jika anak Adam sudah mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 hal. Salah satu adalah sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Oleh karena itu mari kita lanjutkan sedekah jariyah. Sedekah ini menolong orang, memberi orang tersenyum, menjadikan orang jadi hidup. Ini ada film menarik Bapak Ibu. Mari kita simak film. Bapak ini uangnya terbatas. Mau beli nggak cukup, maka sama pemilik toko dikasih buah yang pesta. Bapak itu ngambil buah-buah yang separuh busuk. Hebatnya Bapak itu tetap ingin bayar karena dia tidak ingin kehormatannya terganggu. Orang kaya ini mengikuti sampai di rumah. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية. Rupanya di rumah Bapak ini memiliki anak-anak kecil yang harus dirawat. Dan dari buah itu yang busuk dibuangnya, yang masih bisa dimakan. Rupanya orang kaya tadi mengirimkan keluarga yang miskin ini bukan hanya buah, tapi berikut kulkas dan isinya. Bisa dilihat anak-anak itu menjadi gembira. Dan inilah sedekah itu. Oleh karena itu, kita nggak boleh memikirkan dunia kelewatan sampai lupa memikirkan mati enak. Perjalanan kita itu kan sudah jelas. Ada yang memang wafatnya sampai sudah akhir. Tapi tidak sedikit yang sedang di posisi jabatan tertinggi dipanggil oleh Allah. Juga kadang sedang wisuda dipanggil oleh Allah. Maka perlu kita siapkan. Ajaibnya sedekah, semakin bersedekah, semakin kaya. Itulah yang terjadi. Karena janji Allah dalam Al-Quran, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang sedekah itu seperti orang yang menanam 1 biji padi. Kamathali habbah. Kita nyebut orang Jawa 1 biji padi itu gabah. 1 gabah ditanam, maka ambatat sab'asana bila tumbuh 7 tangkai. Yang setiap tangkai itu mi'atu habbah, 100 biji. Balasan Allah terhadap orang yang rajin sedekah bisa berlipat-lipat sampai 700 kali. Oleh karena itu, orang mutakin rajin sedekah. Karena ia tahu dunia ini kalau dibandingkan dengan balasan di akhirat nanti tidak ada apa-apanya. Sebagaimana ketika Rasul ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, bandingkanlah dunia ini dengan akhirat nanti. Maka Rasulullah menjawab, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia dan seluruh isinya. Sedangkan air yang berada di seluruh samudra, itulah kenikmatan akhirat nanti. Ibu bapak, ada kisah menarik tentang kaos kaki bolong. Ada seorang saudagar mengumpulkan anak-anaknya. Ketika anaknya itu dikumpulkan, kemudian saudagar tadi bercerita, anak-anakku, beruntunglah kita saat ini kita diberi kecukupan oleh Allah.
Tapi ketahuilah nak, sungguh Bapak ini ketika merintis bisnis ini sangat berat. Tanyalah sama kakakmu yang pertama itu. Betapa susahnya Bapak ini merintis bisnis ini. Kamu anak ragil, lahir kamu sudah cukup. Jadi nggak pernah merasakan beratnya. Maka saya ingin kamu yang meneruskan bisnis ini dan tolong jangan bertengkar. Kalau kalian bertengkar, bisnis Bapak ini bisa hancur. Bapak ingin istirahat. Terus, bapaknya pesen sama anaknya. Nah, ini loh, Bapak ini masih punya kaos kaki bolong. Ini kaos kaki dulu ketika awal-awal bisnis sering Bapak pakai. Saking susahnya di awal bisnis dulu, bahkan untuk ganti kaos kaki aja Bapak itu susah. Maka kaos kaki ini karena menemani bisnis Bapak, saya simpen sampai sekarang. Saya titip tolong ini disimpan, nanti kalau Bapak sudah mati, tolong Bapak dipakaikan kaos kaki bolong ini. Singkat cerita, konon saudagar kaya tadi wafat, terus anak-anaknya siap memproses jenazahnya, didampingi seorang ustadz yang alim, yang tahu betul hukum Islam. Terus adik-adiknya, Mas, bukankah Bapak wasiat kaos kaki bolong ya? Terus dikasihkan ke ustadz. Maaf Mas, orang meninggal di dalam Islam hanya boleh dikafani, tidak boleh dengan pakaian yang lain. Ustadz, ini wasiat dari Bapak. Bagaimana ya Ustadz? Maaf, wasiat itu boleh dilakukan kalau tidak melanggar tuntunan Islam. Kalau melanggar tidak boleh dilakukan. Rupanya anak-anak pada gundah dan gelisah. Karena ustadznya tidak yakin bahwa ini wasiat. Maka kemudian dibukalah singkat cerita kotak wasiat. Rupanya betul ada tulisan wasiat kaos kaki bolong. Singkat cerita dibacalah wasiat kaos kaki bolong. Anak-anakku, Bapak yakin saat ini kamu sedang bingung. Sebagai anak-anak yang berbakti, mesti kamu akan melaksanakan perintah Bapak memakaikan kaos kaki bolong. Tapi saya yakin Pak Ustadz tidak membolehkan. Iya toh? Gitu. Rupanya bapaknya sudah memprediksi seperti itu. Ketahuilah nak, betapa kaos kaki bolong ini yang tidak ada harganya dikasihkan orang yang tidak mau saja. Sudah tidak bisa dibawa. Apalagi harta benda yang lain itu. Maka nak, tolong jangan salah melihat harta benda. Karena semua nggak ada yang bisa dibawa mati. Sedekahkan, karena itu yang bisa dibawa ke akhirat nanti. Itu nasihat kaos kaki bolong. Maka penting kita untuk sedekah. Konon ketika kita sedekah di masjid, yang sering terjadi, ikhlas itu kalau semakin sedikit semakin ikhlas. Padahal harusnya ikhlas itu bukan pada masalah jumlah, tetapi sejauh mana kita mengharapkan murni ridho Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita dalam hadis itu memahami betul bahwa sedekah itu balasannya luar biasa. Ayat Al-Quran tadi menyebutkan sedekah bahasanya luar biasa. Ini ada film Pengalaman Dr. Praja Arunto. Film ini adalah film dari Thailand, Bapak Ibu. Suatu ketika Dr. Praja kecil ini membeli obat untuk ibunya, tidak bisa membayar, dikejar oleh pemilik toko, terus dihardik. Ada bapak penjual sop, penjual mie, mengetahui peristiwa itu, dibayarinya obat itu.
Yang menarik, dia bahkan diberi satu bungkus bahan makan untuk diberikan kepada ibu. Dan anak kecil ini terus lari. 30 tahun kemudian, rupanya penjual sop ini kalau ada orang minta tetap diberi. Tapi pas sedang sibuk-sibuknya bekerja, dia kepalanya jatuh terbentur, kemungkinan karena serangan stroke, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saat dibawa ke rumah sakit, di sana diperkirakan biayanya 792.000 pound. Harga yang sangat mahal untuk seorang penjual mie. Maka anak itu memutuskan untuk menjual kiosnya, karena rupanya bapak ini harus dioperasi. Yang menarik Bapak Ibu, ketika selesai operasi, rupanya ada catatan dari rumah sakit bahwa seluruh tagihan bapak yang dioperasi tadi sudah nol karena sudah ada orang yang membayari. Sambil di situ ada cerita 30 tahun yang lalu, ada seorang anak kecil yang dibantu obat dan satu bungkus. Ibu bapak, inilah hebatnya sedekah. Rupanya anak kecil itu adalah Dr. Praja Aruntong yang sekarang sedang merawat bapak. Cara Allah membalas kebajikan yang luar biasa. In aksantum in aksantum. Al-Quran tadi mengatakan bahwa sedekahnya orang mutakin dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan sekarang ini baru dalam keadaan sempit. Sejauh mana kita, itulah ujian kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk sedekah. Yang kedua, ciri orang mutakin adalah menahan marah. Rasul berpesan, la tahdab walakal jannah. Janganlah engkau suka marah, maka bagimu akan mendapatkan surga. Kita berusaha untuk tidak marah. Hati-hati dengan marah Bapak Ibu. Marah sangat membahayakan jantung kita. Penelitian di beberapa negara, orang yang biasa marah punya risiko mengalami serangan jantung lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang biasa. Di Johns Hopkins University, potensi mengalami serangan jantung bagi orang yang mudah marah itu 3 kali lebih besar dibandingkan orang biasa. Ibu Bapak, saya percepat, sekedar gambaran pembuluh darah kita. Kalau kita muda, pembuluh darah kita itu bersih seperti ini. Ketika anak-anak makanannya masih bagus, tapi seiring dengan umur, pembuluh darah bisa ada plak tebal seperti ini. Ini seiring dengan kita makan tongseng, cengkleng, dan makanan yang aeng-aeng lainnya itu, lemaknya bisa seperti ini. Kalau dari samping bisa seperti ini. Jadi pembuluh darah kita bisa jadi sempit. Kalau di jantung, ini kemudian kita kenal dengan sakit jantung koroner. Kalau menyumbutnya di otak, bisa mengalami stroke. Nah kadang lemak yang sudah tertutup, yang di pinggir-pinggir ini bisa lepas. Kalau lepas, bisa menutup di pembuluh darah kecil, jadilah stroke sumbatan. Kapan dia bisa lepas? Salah satunya kalau orangnya marah. Maka hati-hati dengan marah, karena ciri orang mutakin, wal kadhiminal ghaidha, tidak mudah marah. Yang kedua, nasihat Rasul tadi, wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha, dan hendaklah kalau berbuat kemaksiatan segera diikuti dengan kebajikan yang bisa menutupi dosa-dosanya. Bukankah di ayat berikutnya tadi ciri orang mutakin adalah apabila ia terlanjur berbuat salah atau perbuatannya menganiaya diri sendiri, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Kalau terlanjur berbuat salah atau dolim, dia segera mohon ampun kepada Allah. Tapi yang ingin kita sampaikan penting di sini, orang mutakin itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengulangi perbuatan maksiatnya itu karena dia mengetahui. Dosa, kalau hak Allah istighfar tobatan nasuha selesai. Kalau hak Adam kita harus ketemu minta. Inilah saat Ramadan kita saat Idul Fitri kita ngelebur dosa. Akhirnya saya sampaikan kisah orang ini. Bapak Ibu ada yang kenal siapa orang ini? Siapa Bapak Ibu? Ali. Betul, Muhammad Ali. Saya kenal Muhammad Ali karena dulu waktu saya SD, kalau Muhammad Ali ini tinju, disiarkan TVRI dan sekolah kami dibubarkan, Pak. Saya tahunya dulu ini orang Indonesia, mungkin karena guru-guru pengen ikut nonton tinju itu, Pak ya. Mungkin bapak-bapak juga seperti itu. Ini Muhammad Ali, petinju Amerika yang Muslim, yang ketika wafat, yang mengantarkan lintas pemeluk agama menghormati Muhammad Ali. Apa catatan kehidupan beliau? Di antara catatan kehidupan beliau seperti ini, Pak. Saya tidak merokok, tapi saya selalu membawa korek di kantong celana. Setiap kali saya tergerak untuk berbuat maksiat, kalau ada gangguan hatinya pengen berbuat maksiat, kata Ali, maka saya bakar sayup satu batang dan saya rasakan panasnya di telapak tangan saya. Saya pun berkata di dalam hati, wahai Ali, menahan panasnya korek api ini saja kamu tidak sanggup. Bagaimana dengan dahsyatnya neraka nanti? Dan dengan begitu, Ali tidak mau lagi berbuat maksiat. Karena tidak yakin selesai berbuat maksiat, masih ada kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu di televisi, di media mungkin mendengar cerita seorang ustadz di Jakarta, ada anggota DPR yang masuk daftar calon jamaah haji, tapi konon belum sempat dia berangkat ke Tanah Suci. Dia melakukan perzinaan di sebuah hotel dan dia meninggal dunia. Betapa sedihnya kalau di akhir hayatnya diisi dengan kemaksiatan. Maka pilihannya sekarang adalah tidak melakukan kemaksiatan kembali. Dan akhirnya setelah ini nasihat Rasul wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perbuatan kita adalah akhlak-akhlak yang baik, tidak boleh lagi ada akhlak yang buruk. Selalu akhlak dan akhlak. Seperti prinsip kepompong, ketika jadi ulat merusak, tapi begitu puasa jadi kepompong, muncul jadi kupu, kupu yang indah, sehingga semua orang suka dengan kupu. Bahkan ada lagu kupu kuita incupe, mongapure, ngewohake, ngalor ngidul. Itu karena gambaran betapa orang senang dengan kupu. Maka hendaknya kita pasca Ramadan akhlaknya menjadi indah sehingga semua orang jadi suka kepada kita. Akhlak karimah itulah kunci di mana kita menjadi pribadi yang benar-benar muttaqin. Semoga yang sedekat ini, yang kecil ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, mari kita refleksi betul, pasca Ramadan ini harus lebih baik. Sekalipun aturan social distancing masih dijalani, physical distancing masih dijalani, tapi kita tetap harus berbuat dengan baik. Sekali lagi, sekarang keluar harus pakai masker. Bapak Ibu, saya singgung sebentar. Masker yang sekarang ini, harusnya kalau pengen baik kita pakai masker bedah. Tapi masker bedah ini sekarang jumlahnya terbatas. Masih diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang di garda terbelakang ketemu pasien langsung. Harganya pun kita cek masih 5 kali lipat dari harga normal rata-rata. Maka kita diperbolehkan menggunakan masker kain. Bagaimana menguji masker kain kita ini bagus atau tidak, Bapak Ibu? Kalau pakai masker ini 3 layer, Bapak Ibu nyalakan lilin di depan Bapak Ibu, terus
Ibu meniup ketika pakai masker, lilinnya tidak akan mati. Berarti ini punya kemampuan menahan agar droplet tidak masuk. Bagaimana menguji masker kita? Kalau masker kita itu kita pakai niup lilin masih mati, berarti masker kita ini belum rapat. Nah, yang belum rapat itu ahli mengajarkan boleh ditambahi dengan sapu tangan. Terus berapa lama kalau kita pakai masker kain? Masker kain ini sebaiknya diganti setelah kita pakai 4 jam. Nah, terus tujuannya apa? Kalau nanti kita mau ganti, segera ganti, dilipat. Jangan dipegang daerah sini, juga jangan dipegang daerah sini. Jangan sok malah terus masker kain dilipat, barkui malah tinggolap gini. Itu namanya kita jadi tidak melindungi. Kita pakai, kita cuci dengan deterjen langsung hilang. Hikmahnya apa pakai masker, Bapak Ibu? Kalau orang sakit pakai masker, dia batuk, bersin, dropletnya itu tertahan 95% tidak akan keluar, sekitar itu. Nah, kalau kemudian orang di depan kita pakai masker, kemudian kita juga pakai masker, potensi tertularnya lewat percikan itu bisa direduksi lebih dari 95%. Tinggal nanti tangan, rajin cuci tangan, dan berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wasail asqam. Doa terus agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Akhirnya mari saya ajak berdoa bersama-sama, saya pimpin, Bapak Ibu mengamini. Semoga Allah meridhoi seluruh amal soleh kita, dan lebih dari itu menjadikan kita pribadi yang mutakin, menjadi pribadi yang digadang-gadang sebagai penghuni surga, dan perilaku kita, akhlak kita semakin baik sehingga orang semakin mendapatkan kemanfaatan dari perilaku dan akhlak kita. Dan semoga Indonesia segera dilepaskan dan juga dunia dilepaskan dari wabah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamda syakirin. Allahumma shalli ala Muhammadin warhamhu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma yassir lana umurana dunya wal akhirah. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan aminan baldatan sakinatan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min la tashba' wa min du'atin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min barasi wal jununi wasai'il asqa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna, taqabbal siyamana, taqabbal zakatana, taqabbal tilawatana, taqabbal siyamana. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min la yahsya wa min la tashba. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saged kula aturaken wonten ngarsanipun Ibu Kepala, Ibu Dr. Sarjah, wonten kirangipun nyuwun pangapunten ugi wonten ngarsanipun sedaya keluarga besar P4TK sepindah malih wonten kirangipun nyuwun ageng punten langkung-langkung awet lambatipun kula konek kalian Webex saestu nyuwun pangapunten sehingga acara harus mundur sedemikian banyak. Insyaallah ini masih jam 11, jadi waktu berbuka masih lama. Untuk ditelepon sama Ibu Sarjilah, jadi langsung bisa hidup gitu.
Jadi nampaknya Webback-nya takut ditelepon sama ibu kepala, langsung connect gitu. Berkali-kali. Nggih. Kata lepat nyunang pangapunten tiyang nyebut kopat duduhe santen wonten lepat nyuwun pangapunten. Fatimah kejegluk meja wonten salah nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada yang kami hormati Dr. Haji Agus Taufik Rahman, MKes SPS yang telah memberikan tausiah sekaligus untuk menyampaikan doa penutup pada kesempatan kali ini. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara pada kesempatan kali ini, acara Syawalan Keluarga Besar P4 Budaya pada tanggal 3 Syawal 1441 Hijriah ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya. Turun Pak Dokter. Sami Bu Dokter Sarjila. Nah, ini teman-teman sudah dibuka semua ini. Mas Pansal, tolong dicek. Sudah masuk belum ya? Ibu-ibu ini sudah Apa ini? kemarin kelihatan. Selesai deh. Ya, baru nutup ya, Mbak. Silahkan yang mau kangen-kangenan, Ya. yang sudah lama nggak ketemu. Kameranya dihidupkan ya. Halo Mbak Yuni, Assalamualaikum. Halo. Maaf lahir batin. Sampai bareng-bareng. Mohon maaf lahir batin untuk semua. Maaf juga. Aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir batin. Taqabbal ya karim. Idul Fitri, Ibu dan Bapak semua, mohon maaf lahir batin. Pak Ngurah. Terima kasih Bang Ngurah. Ya, Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ya, Ani. Aduh. Maaf lahir batin juga untuk semuanya. Terima kasih Mbak Irina. Nggak kelihatan. Ini fotonya Mbak Irina. Ya, Videonya nggak tahu nggak ini. dinyalain. Ngumpet terus ya. Maaf lahir. Apa suaranya aja. Ini terus banget tuh yo. Kangen lihat orangnya loh. Kalau di tempat saya masih angin Semuanya. hujan ini. Di kantor hujan deras ini. Oh belum, punya saya belum Pak. Oh, yang ini baru hujan terus nih. Dan Hujan. Win sama lahir batin, Win. Foto diriku sendiri sana ya. Semuanya mohon maaf lahir batin. Iya Mbak Wiwin, sama-sama Mbak Wiwin. Maaf lahir batin ya. Sami